Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang terapi aktivitas kelompok. Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep terapi aktivitas kelompok dan mampu mengaplikasikan terapi aktivitas kelompok tersebut. Kita awali dengan membahas definisi kelompok. Mills mengatakan kelompok kecil adalah unit yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling berhubungan untuk suatu kegunaan dan menilai manfaat dari hubungan tersebut. Kemudian Shaw mengatakan kelompok adalah 2 atau lebih orang yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya sehingga setiap orang dipengaruhi oleh yang lain. Stola Raya 2001 mengatakan kelompok adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, saling bergantung dan mempunyai norma yang sama. Sedangkan Yalom 1995 mengatakan bahwasanya suatu kelompok yang terdiri dari anggota kelompok yang mungkin datang dari berbagai latar belakang yang harus ditangani sesuai dengan keadaannya, seperti agresif, takut, kebencian, kompetitif, kesamaan, ketidaksamaan, kesukaan, dan menarik pada hal yang sama. Ciri-ciri utama kelompok yaitu yang pertama, mempunyai tujuan bersama. Kemudian yang kedua, hubungan dalam suatu kelompok harus memberikan pengaruh kepada tiap anggotanya. Tingkat pengaruhnya dapat berbeda antara satu anggota kelompok dengan anggota yang lainnya. Kemudian dalam kelompok selalu ada perbedaan tingkat atau status karena akan selalu ada pemimpin dan pengikutnya. Kemudian mempunyai sistem nilai dan norma bersama. Tujuan dan fungsi kelompok. Tujuan kelompok yaitu membantu anggotanya berhubungan dengan orang lain serta mengubah perilaku yang destruktif dan maladaptif menjadi konstruktif dan adaptif. Jadi yang perilakunya destruktif menjadi konstruktif, kemudian yang maladaptif diharapkan menjadi adaptif. Kemudian fungsi dari kelompok yaitu tempat berbagi pengalaman, share pengalaman, dan saling membantu satu sama lainnya untuk menemukan cara dalam menyelesaikan suatu persoalan atau masalah. Komponen kelompok di sini ada 8 yang disebutkan. Yang pertama, struktur kelompok. Yang kedua, besar kelompok. Yang ketiga, lamanya sesi. Yang keempat, komunikasi. Yang kelima, peran kelompok. Yang keenam, kekuatan kelompok. Yang ketujuh, norma kelompok. Dan yang kedelapan adalah kekohesifan. Struktur kelompok adalah batasan komunikasi, proses pengambilan keputusan, dan hubungan otoritas dalam kelompok. Jadi dalam kelompok ada pemimpin dan anggotanya. Kemudian besar kelompok berbagai macam, rentangnya antara 5 sampai 12 orang. Menurut para ahli ada 3 ahli di sini. Kemudian lamanya sesi optimal dengan satu sesi fungsi kelompok rendah 20 sampai 40, sedangkan yang fungsi tinggi itu 60 sampai 120. Kemudian komunikasi, tugas memimpin, mengobservasi dan menganalisa pola komunikasi. Peran kelompok, ada 3 peran dan fungsi anggota kelompok. Yang pertama maintenance roles, yang kedua task role, yang ketiga individual roles. Kekuatan kelompok adalah kemampuan anggota kelompok dalam mempengaruhi berjalannya kegiatan kelompok. Norma kelompok adalah standar perilaku yang ada dalam kelompok. Kekohesifan adalah kekuatan anggota kelompok mencapai tujuan. Perkembangan kelompok, pemimpin akan mengembangkan kelompok dalam 4 fase, yaitu fase pra-kelompok, di mana pada fase ini menetapkan tujuan kelompok, kemudian membuat proposal atau panduan pelaksanaan dari kegiatan tersebut. Pada fase awal kelompok itu terjadi 3 proses, yaitu tahap orientasi, di mana terjadi proses forming atau pembentukan, kemudian tahap storming, di mana terjadi konflik, kemudian tahap kohesif, di mana sudah terbentuk dan kelompok menjadi lebih kuat. Fase kerja kelompok, di mana kelompok menjadi stabil dan realistis, pemimpin mengarahkan ke pencapaian tujuan, anggota jadi menyadari produktivitas dan kemampuan disertai dengan percaya diri muncul dan kemandiriannya pun ada. Kemudian fase terminasi dapat terjadi karena anggota atau pemimpin keluar dari kelompok. Pada fase ini dilakukan evaluasi terhadap pencapaian kelompok dan individu. Jenis terapi kelompok menurut Lawlins, William and Beck tahun 93. Yang pertama kelompok terapeutik, kemudian yang kedua terapi kelompok, dan yang ketiga adalah terapi aktivitas kelompok. Kelompok terapeutik adalah
Suatu kelompok yang tujuannya adalah mencegah masalah kesehatan, mendidik dan mengembangkan potensi, meningkatkan kualitas kelompok dengan anggota saling bantu dalam menyelesaikan suatu masalah. Contohnya apa? Terapi kelompok terapeutik anak usia TK, terapi kelompok terapeutik pada remaja. Terapi kelompok adalah metode pengobatan ketika klien ditemui dalam rancangan waktu tertentu dengan tenaga yang memenuhi persyaratan tertentu. Fokus terapi kelompok adalah membuat kesadaran atau membangun kesadaran self-awareness, kemudian peningkatan hubungan interpersonal, serta membuat perubahan dalam kelompok yang terdiri dari beberapa individu tersebut. Terapi aktivitas kelompok atau TAK adalah manual atau rekreasi atau teknik kreatif untuk memfasilitasi pengalaman seseorang serta meningkatkan respon sosial dan harga diri dari anggota kelompok tersebut. Terapi aktivitas kelompok ada beberapa macam, yaitu TAK stimulasi kognitif atau persepsi, kemudian TAK stimulasi sensori, TAK stimulasi realita, dan TAK sosialisasi. Yang terbaru sekarang juga ada TAK defisit perawatan diri. Jenis TAK ada di sini, ada 4 yang dibahas. Yang pertama TAK stimulasi kognitif atau persepsi, TAK stimulasi sensoris, TAK orientasi realita, dan TAK sosialisasi. TAK stimulasi kognitif atau persepsi. Pengertiannya adalah terapi yang menggunakan aktivitas sebagai stimulus yang terkait dengan pengalaman kehidupan untuk didiskusikan dalam kelompok sebagai penyelesaian masalah, di mana tujuannya secara umum menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh paparan dari stimulus kepada seseorang tersebut. Tujuan khususnya mempersepsikan stimulus yang dipaparkan kepadanya dengan tepat, kemudian menyelesaikan masalah yang timbul dari stimulus yang dialami. TAK stimulasi kognitif atau persepsi ini aktivitasnya dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama, mempersepsikan stimulus nyata sehari-hari, kemudian stimulus nyata dan respon yang dialami dalam kehidupan, kemudian stimulus yang tidak nyata dan respon yang dialami dalam kehidupan, kemudian stimulus nyata yang mengakibatkan harga diri rendah. Ini 4 aktivitas yang dilakukan pada TAK stimulasi kognitif atau persepsi. TAK stimulasi kognitif atau persepsi, yang pertama aktivitas mempersepsikan stimulus nyata sehari-hari, yaitu berupa TAK stimulasi persepsi umum. Di antaranya kegiatannya nonton televisi, membaca koran, majalah, artikel, melihat gambar. Indikasinya adalah gangguan SP ISOS yang telah melakukan TAKS atau TAK sosialisasi. Sedangkan aktivitas stimulus nyata dan respon yang dialami dalam kehidupan itu TAK SP-nya mengenal PK dan mencegah PK dengan 4 cara. Indikasinya pada pasien PK yang telah kooperatif. Kemudian aktivitas stimulus yang tidak nyata dan respon yang dialami dalam kehidupan itu TAK SP mengenal halusinasi dan mengajarkan mengontrol halusinasi dengan 4 cara. Indikasinya pada pasien dengan GSP halusinasi. Aktivitas stimulus nyata yang mengakibatkan HDR adalah TAK SP HDR pada pasien HDR. TAK stimulasi sensori, pengertiannya adalah upaya menstimulasi semua panca indera atau organ sensori agar memberi respon yang adekuat. Tujuannya secara umum yaitu dapat merespon terhadap stimulus panca indera yang diberikan, sedangkan khususnya mampu berespon terhadap suara yang didengar, kemudian terhadap gambar yang dilihat, serta perasaan melalui gambar. Aktivitas TAK stimulasi sensori ini diantaranya adalah stimulasi terhadap penglihatan, pendengaran, dan lain-lain seperti gambar, video, tarian, dan nyanyian. Sedangkan indikasinya adalah pasien yang mengalami ISOS dan HDR yang disertai dengan kurang komunikasi verbal. TAK stimulasi realita, yaitu upaya untuk mengorientasikan keadaan nyata pada pasien, yaitu diri sendiri, orang lain, dan lingkungan atau tempat dan waktu. Tujuannya adalah secara umum mampu mengenali orang, tempat, waktu sesuai dengan kenyataan. Sedangkan tujuan khususnya mampu mengenal tempat ia berada dan pernah berada, mengenal waktu secara tepat, mengenal diri sendiri dan orang sekitar dengan tepat. Aktivitasnya dilakukan 3 sesi, yaitu aktivitas pengenalan orang, tempat, dan waktu. Dengan indikasinya adalah pasien halu,
Demensia, kebingungan, tidak kenal dirinya, salah mengenal orang lain, dan salah mengenal tempat dan waktu. TAK sosialisasi, pengertiannya adalah upaya memfasilitasi kemampuan sosialisasi sejumlah klien dengan masalah hubungan sosial. Tujuan umum dari TAKS ini adalah pasien dapat meningkatkan hubungan dalam kelompok secara bertahap. Tujuan khususnya antara lain mampu memperkenalkan diri, mampu berkenal dengan anggota kelompok, kemudian mampu bercakap-cakap dengan anggota kelompok, mampu menyampaikan dan membicarakan topik percakapan, mampu menyampaikan dan membicarakan masalah pribadi pada orang lain, mampu bekerja sama dalam permainan kelompok, dan mampu menyampaikan pendapat tentang manfaat kegiatan TAKS yang telah dilakukan. Aktivitasnya ada 7 sesi untuk melatih kemampuan sosialisasi pasien. Indikasinya adalah pasien dengan gangguan hubungan sosial, yaitu klien yang mengalami ISOS yang telah mulai melakukan interaksi interpersonal, serta klien yang mengalami kerusakan komunikasi verbal. Kualifikasi terapis, perawat yang menjadi terapis atau memimpin kelompok terapeutik dan TAK, persyaratannya adalah yang pertama, mempunyai pengetahuan tentang masalah klien. Artinya, bila melakukan TAK stimulasi persepsi, berarti indikasinya harus sesuai dengan pasien yang akan ikut terapis tersebut. Nah, begitu juga TAK yang lainnya. Kemudian yang kedua, mengetahui metode yang dipakai untuk kelompok khusus. Sedangkan yang ketiga, terampil berperan sebagai pemimpin. Sekian dulu video pembelajaran tentang terapi aktivitas kelompok. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.